Oke, yang namanya laptop gaming itu harus punya performa kencang. Apalagi kalau dibandingkan dengan laptop thin and light atau yang tipis dan ringan itu di kelas harga yang sama. Kadang laptop gaming juga bisa punya performa lebih kencang dibandingkan laptop thin and light yang bahkan lebih mahal harganya. Tapi kenapa laptop gaming bisa punya performa kencang? Apa yang membedakan CPU dan GPU dari laptop gaming sehingga punya performa lebih kencang dibandingkan laptop thin and light? Semuanya akan kita bahas bersama-sama dalam video kali ini. Ya, ini adalah part ketiga dari seri video mengenal laptop gaming. Oke, CPU dan GPU, ada yang bilang prosesor dan VGA ya. Ini adalah dua komponen penting yang membedakan laptop gaming dari laptop thin and light biasa. Oke, kita mulai bahas dari CPU terlebih dahulu. CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah unit yang bertugas untuk mengerjakan berbagai proses yang dilakukan oleh si laptop. Mulai dari hal yang simpel seperti buka aplikasi di laptop, mengetik dokumen di Word, mengolah data di Excel, hingga menjalankan sistem operasi. Itu semuanya diatur oleh CPU ya. Pada umumnya, CPU pada laptop gaming ini akan punya jumlah core, jumlah thread, dan daya yang lebih besar, serta clock speed yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di laptop thin and light. Jadi walaupun sama-sama pakai Core Ultra 9 atau Ultra 9 atau Core i9 atau sama-sama Ryzen AI 7 dan generasi sama, performanya itu bisa beda. Itu yang membuat laptop gaming bisa punya performa lebih tinggi. Tapi cara yang simpel untuk membedakan CPU yang biasa ada di laptop gaming dengan yang ada di laptop thin and light itu biasanya dari huruf terakhir seri prosesornya. Sebagai contoh, di Intel Core Ultra Series 2, CPU yang digunakan di laptop thin and light itu punya akhiran U atau V di belakang nama prosesor. Core Ultra 5 238V, Core Ultra 7 258V, atau Core Ultra 9 288V ya. Sedangkan kalau di laptop gaming, prosesor yang digunakan itu punya akhiran huruf H atau HX, seperti Core Ultra 7 255H, Core Ultra 7 265HX, dan Core Ultra 9 285HX. Coba kita bandingkan jumlah core, clock speed, dan TDP dari prosesor Core Ultra 9 yang biasa ada di laptop thin and light dan yang ada di Core Ultra 9 yang ada di laptop HP Omen Max 16 yang satu ini, yang di samping saya ini ya. Nah, di tabel bisa dilihat ya, kalau Core Ultra 9 288V itu punya total 8 core dan dia bisa 8 thread. Sedangkan Core Ultra 9 275HX yang ada di HP Omen Max 16 ini punya total 24 core dan 24 thread. Ini perbandingannya jauh banget. Jumlah core yang lebih banyak membuat laptop gaming jadi jauh lebih nyaman saat digunakan untuk multitasking. Nah, untuk clock speed dan TDP-nya juga beda ya. Core Ultra 9 288V itu punya power di 30 hingga 37 watt dengan maksimum turbo frekuensi di 5,1 GHz. Sedangkan Core Ultra 9 275HX itu punya power di 55 sampai 160 watt dengan maksimum turbo frekuensi di 5,4 GHz. Nah, power dan clock speed yang lebih tinggi ini membuat laptop gaming jadi lebih cocok digunakan untuk pekerjaan berat seperti gaming hingga 3D modeling. Dan untuk prosesor dari AMD itu juga beda ya. Prosesor untuk thin and light itu akhiran hurufnya itu U atau tidak memiliki huruf akhiran untuk seri Ryzen AI 300. Contohnya ada Ryzen 7 8840U dan ada Ryzen AI 9 365. Nah, kalau untuk prosesor laptop gaming itu akhirannya HS atau HX. Contohnya ada Ryzen 7 8840HS, Ryzen 7 8840HX, dan ada Ryzen AI 9 HX 375. Kalau kita bandingkan prosesor AMD Ryzen AI 9 365 dengan Ryzen AI 9 375HX yang ada di HP Omen Max 16, terlihat kalau jumlah core juga beda. 10 core 20 thread lawan 12 core 24 thread. Maksimum boost clocknya juga beda, yang satu 5 GHz, yang satu lagi 5,1 GHz. Jadi jelas kan kenapa kalau kita jalan aplikasi berat di laptop gaming itu bisa lebih kencang. Tapi selain prosesor atau CPU tadi, GPU atau Graphics Processing Unit itu juga punya pengaruh yang besar sekali. Karena GPU bertugas untuk memproses berbagai hal yang berhubungan dengan grafis pada laptop. Contoh utamanya adalah saat kita main game. Unit yang bertugas untuk melakukan render tekstur dalam game adalah GPU-nya. Semakin kencang GPU yang digunakan, semakin detail juga tekstur grafis yang ada di gamenya. GPU yang bisa digunakan di laptop itu juga ada dua jenis. Ada yang integrated graphics dan ada discrete graphics atau discrete GPU. Untuk integrated graphics atau grafik yang terintegrasi dalam prosesor itu contohnya ada di Intel Graphics yang ada di laptop dengan prosesor Intel dan AMD Radeon 890M yang ada di laptop dengan prosesor AMD. Lalu untuk discrete GPU contohnya ya ada Radeon RX 7900M dari AMD, ada Arc A530M dari Intel, dan misalnya RTX 5080 laptop GPU dari Nvidia seperti yang ada di laptop HP Omen Max 16 ini. Bedanya apa? Nah, kalau integrated graphics dia menyatu dalam
komponen CPU-nya. Integrated graphics itu biasanya mengambil VRAM dari RAM-nya laptop. Sedangkan untuk discrete GPU adalah unit yang terpisah dari CPU. Chipnya terpisah dengan komponen memori sendiri juga, tidak berbagi dengan RAM dari sistem. Tugasnya spesifik untuk menghandle berbagai kerjaan yang berhubungan dengan grafis yang dilakukan oleh si laptop ini. Memori yang digunakan pada discrete GPU juga kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan RAM pada laptop biasanya ya. Selain VRAM yang berbagi dengan RAM dari sistem, integrated graphics juga berbagi daya dengan prosesor laptopnya. Jadi dayanya lebih rendah. Sedangkan discrete GPU itu jalur daya terpisah dari CPU sehingga memiliki daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan integrated graphics. Contohnya discrete GPU RTX 5080 yang ada di laptop HP Omen Max 16 ini, TGP-nya itu hingga 175 watt. Alhasil performanya juga jauh lebih tinggi dibandingkan integrated graphics. Walaupun memang ada beberapa discrete GPU yang difokuskan untuk efisiensi daya ya, seperti contohnya GeForce MX series. Tapi biasanya discrete GPU ini dipakai di laptop thin and light biasa, bukan di laptop gaming. Nah, untuk performa sih udah jelas ya. Contohnya saat main game Cyberpunk ya, kalau pakai integrated graphics frame rate-nya itu rendah. Kalau pakai discrete GPU RTX 5080 laptop di laptop yang satu ini, frame rate-nya tinggi banget. Bahkan saat digunakan di kualitas ultra pun tetap tinggi. Nah, untuk discrete graphics di laptop kelas atas ini juga sudah mendukung berbagai teknologi yang membuat pengalaman bermain game jadi lebih mantap seperti ray tracing, upscaling, dan frame generation. Dipakai buat editing video atau 3D rendering juga jauh lebih kencang dibandingkan discrete GPU. Jadi memang nggak bisa dibandingkan ya, karena tujuan utama dari integrated graphics itu bukan performa tapi efisiensi di daya yang rendah. Nah, selain CPU dan GPU sebenarnya masih ada satu komponen lagi yang nggak kalah penting di laptop gaming, RAM-nya. Karena semakin besar kapasitas RAM-nya, game dan aplikasi jadi punya makin banyak memori yang bisa digunakan. Multitasking juga jadi lebih lancar karena aplikasinya nggak rebutan memori. Hampir semua laptop gaming itu pakai RAM SODIMM ya, yang ini bisa di-upgrade karena ada slotnya, jadi bisa diganti atau bisa ditambahkan di situ. Ini beda dibandingkan CPU atau GPU di laptop gaming yang itu nggak bisa di-upgrade ya. Walaupun memang ada aja beberapa laptop gaming yang RAM-nya itu tidak bisa di-upgrade untuk membuat laptop gamingnya itu jadi punya form factor yang tipis banget dan ringan banget. Nah, kalau memang RAM-nya nggak bisa di-upgrade, saran kami sih mending cari yang kapasitasnya langsung aja minimal 32 GB biar lega, jangan yang 16. Jadi udah tahu kan sekarang kenapa CPU dan GPU di laptop gaming itu performanya kencang banget. Dan ini tentunya membedakan antara laptop gaming dan laptop thin and light. Oke, semoga udah paham dan sekian dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa di seri video mengenal laptop gaming berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.